Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai pembelahan sel. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah biologi sel yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Tuti Kurniati MPD. Adapun anggota kelompok 4 diantaranya Miftahul Farid Saifuddin, Satrio Akbar Utama, Siti Zahra Fatimah, Tasa Nurani, dan Tiara Nurul Arifiyah. Pembelahan sel sendiri merupakan suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Pembelahan sel ini dibagi menjadi tiga, diantaranya amitosis, yaitu pertumbuhan sel secara langsung tanpa fase-fase dari satu sel menghasilkan dua inti sel. Lalu yang kedua ada mitosis, yaitu pembelahan sel melalui fase-fase tertentu dari satu induk menghasilkan dua sel anak yang sifatnya identik. Yang ketiga ada meiosis, yaitu pembelahan sel melalui fase-fase tertentu dari sel induk menghasilkan 4 sel anak yang sifatnya berbeda. Dalam pembelahan sel ini terjadi siklus sel, yang dimana siklus sel ini merupakan fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom, kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terbentuk dua sel baru yang identik. Siklus ini terjadi pada seluruh jaringan yang memiliki pergantian sel. Siklus sel ini mencakup dua fase, yaitu pembelahan sel mitosis dan interfase. Sebelum masuk ke fase pembelahan sel, siklus sel akan melalui proses interfase, yaitu tahap persiapan. Interfase sendiri mencakup 3 tahapan, yaitu G1 ataupun growth 1, S atau sintesis, dan G2 yaitu growth 2. Proses dari tahap interfase sendiri adalah sebagai berikut. G1, pada tahap ini terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan sel. Lalu sel akan mensintesis komponen sel dan DNA. Kemudian sel akan masuk ke tahap S. Tahap S sendiri yaitu sintesis, terjadi proses replikasi komponen sel dan DNA. Setelah tahap S, biasanya sel belum siap untuk melakukan tahap pembelahan, tetapi masuk ke dalam tahap kedua, yaitu tahap G2. Pada tahap G2 terjadi peningkatan sintesis protein dan persiapan akhir bagi pembelahan mitosis. Selanjutnya masuk ke tahap mitosis. Ini dimulai pada akhir fase G2 dan mengakhiri siklus sel. Mitosis adalah suatu proses terbaginya sitoplasma dan nukleus sama besar menjadi dua anak sel yang identik. Pertama-tama, materi nukleus terbagi dalam suatu proses yang disebut karyokinesis. Proses ini kemudian diikuti oleh pembagian sitoplasma yang disebut sitokinesis. Fase mitosis dibagi lagi menjadi 5 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Dalam tahap profase, terjadi proses di mana membran inti hilang, lalu akan terbentuk benang spindel dan kromatin membentuk kromatid, yang kemudian menjadi kromosom. Lalu proses metafase, selaput inti dan nukleolus akan menghilang. Dari sentriol di kutub nampak adanya benang-benang halus menuju ekuator. Kromosom mengatur diri menjadi ekuator dan membelah menjadi dua bagian yang sama. Lalu ada tahap anafase, di mana kromosom memisahkan diri dari ekuator. Separuh menuju sentriol di kutub utara dan separuhnya lagi menuju sentriol di kutub selatan dengan tuntunan benang sentriol. Selanjutnya ada tahap telofase. Tahap ini di mana tiap kromosom telah mencapai kutub yang dituju. Terjadi defosforilasi nuklir lamina dan membran nukleus kembali dibentuk. Kromosom terurai dan terorganisasi menjadi heterokromatin dan eukromatin pada sel interfase. Selanjutnya ada tahap sitokinesis. Tahap ini merupakan proses di mana polar mikrotubul dikelilingi oleh kontraktil ring dalam membran plasma yang terdiri dari filamen aktin dan miosin yang melekat pada membran plasma. Kontraksi cincin ini diikuti oleh depolimerisasi sisa spindel mikrotubul yang akan memisahkan kedua sel anak. Saat pemisahan dan segera sesudahnya,
aktin dan miosin serta sisa mikrotubul dari mitotik aparatus dihilangkan. Pemisahan ini dikenal dengan sitokinesis. Mitosis akan menghasilkan dua sel anak yang identik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait meiosis. Meiosis merupakan salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual untuk memproduksi sel gamet seperti sel sperma maupun sel telur. Nah, adapun untuk ciri utama dari meiosis ini adalah prosesnya ini terjadi dalam dua tahapan pembelahan. Nah, meiosis ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama, mengurangi jumlah kromosom dalam gamet menjadi setengah, dan yang kedua, terjadi proses yang disebut rekombinasi atau pencampuran genetik dari induk sel ke dalam kombinasi yang baru. Nah, meiosis ini terjadi dalam dua fase, yaitu fase 1 atau meiosis 1 dan fase 2 atau meiosis 2. Oke, meiosis 1. Tahap profase pada meiosis pertama ini lebih rumit daripada mitosis karena bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom dan rekombinasi genetik. Nah, adapun untuk tahap profase ini dibagi ke dalam 5 tahap berdasarkan aktivitas kromosom, yaitu yang pertama, tahap kondensasi. Nah, tahap kondensasi ini merupakan suatu periode di mana nukleus mulai membesar ukurannya dan kromosom mendadak menjadi benang yang tampak. Untuk tahap yang kedua, tahap berpasangan atau zigoten. Nah, tahap berpasangan ini merupakan dua kromosom dari setiap pasangan homolog akan belajar berdampingan. Mekanisme perpasangan ini disebut sinapsis. Sinapsis ini merupakan ciri khas dari meiosis. Ciri khas dari meiosis itu sendiri. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap rekombinasi. Nah, tahap rekombinasi ini adalah tahap pada saat seluruh kromosom homolog telah berpasangan. Setiap pasangan kromosom terdiri dari dua kromatid hasil dari replikasi selama interfase meiosis. Kemudian semua 4 kromatid membentuk tetrad. Untuk tahap yang keempat yaitu tahap transkripsi atau diplonema. Nah, pada tahap ini, pada fase transkripsi terjadi saat pasangan kromosom homolog merenggang dan berpisah. Nah, adapun untuk ketika homolog-homolog berpisah, sinaptonema kompleks menghilang dari kromosom, walaupun pemisahannya belum lengkap sebelum kromosom homolog masih disatukan oleh kiasmata. Untuk tahap yang kelima atau tahap yang terakhir yaitu tahap rekondensasi atau diakinesis. Pada diakinesis kromosom kembali berkontraksi tetrad, lebih rata tersebar dalam nukleus dan nukleolus menghilang. Selama periode ini, ismatanya berkurang. Fase diakinesis menandai berakhirnya profase meiosis 1. Peristiwa-peristiwa pada profase 1 menghilangkan 3 hal yang penting dalam meiosis. Yang pertama ada rekombinasi, yang kedua sintesis RNA, protein, lipid, dan molekul karbohidrat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan gamet dan tahap awal perkembangan embrio. Dan yang terakhir, kondensasi kromosom menjadi benang-benang pendek. Oke, untuk tahap yang selanjutnya dari meiosis 1 ini, yang kedua adalah metafase 1. Nah, pada tahap ini terjadi beberapa proses, di antaranya kromosom homolog akan terikat pada benang spindel dari kutub yang berbeda, lalu sister kromatid terikat pada benang spindel dari kutub yang sama. Kemudian kromosom homolog berjajang pada bidang ekuator. Untuk tahap yang ketiga adalah anafase 1. Nah, pada tahap ini protein kohensin di sepanjang lengan kromosom terurai. Lalu benang-benang spindel akan mengalami dipolimerasi atau penguraian sehingga kromosom homolog terpisah ke kutub berlawanan. Untuk tahapan yang terakhir adalah telofase 1 dan sitikonesis. Pada telofase 1, kromosom anakan haploid dengan sepasang kromatid
berkumpul di masing-masing kutub. Lalu membran nukleus akan menyelubungi kromosom haploid tersebut. Nah, kemudian pada fase sitokinesis, sitoplasma akan dibagi menjadi 2 sel anakan. Oke, yang selanjutnya, apabila tadi kita telah menjelaskan tahapan-tahapan dari meiosis 1, sekarang kita beralih ke meiosis 2. Nah, pembelahan meiosis 2 ini memiliki pola yang sama dengan pembelahan pada mitosis yang biasa. Setelah profase 2, kromosom meninggalkan kedua belah kutub pada pembelahan meiosis 1 ke tengah-tengah kumparan yang baru pada tahap. Nah, pada tahap ini, setiap kromosom mengandung 2 kromatin kinetokor. Kromatin ini menempel pada mikrotubulus menuju ke kutub yang berlawanan seperti pada mitosis. Pada anafase 2, kromatid dari setiap kromosom memisah dan bergerak ke kutub spindel yang berlawanan. Nah, pemisahan dan pergerakan ini mengantarkan jumlah kromatid yang haploid ke setiap kutub-kutub dari spindel itu sendiri. Oke, selanjutnya perbedaan mitosis dan juga meiosis. Nah, pada PPT telah disajikan tabel ya untuk perbandingan dari mitosis dan meiosis itu sendiri. Untuk yang pertama, untuk mitosis 1 kali duplikasi dan 1 kali pembelahan. Nah, untuk meiosis 1 kali duplikasi dan membelah berturut-turut 2 kali. Untuk perbedaan yang kedua, untuk mitosis ini dihasilkan 2 sel anak diploid. Untuk meiosis dihasilkan 4 sel anak haploid. Untuk perbedaan yang ketiga, susunan gen sama dengan sel parental atau induk. Untuk meiosis sendiri, susunan gen rekombinasi dari kedua sel parental. Untuk perbedaan yang keempat, itu terjadi pada sel. Untuk mitosis terjadi pada sel somatik dan zigot. Dan untuk meiosis hanya terjadi pada pembentukan gamet. Untuk perbedaan yang kelima, untuk mitosis tidak berbentuk tetrad, tidak terjadi sinapsis dan tidak terjadi crossing over. Untuk meiosis sendiri terbentuk tetrad, terjadi peristiwa sinapsis dan ada crossing over. Untuk perbedaan yang keenam, untuk mitosis profase terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Nah, untuk meiosis profasenya ini terjadi dalam waktu yang relatif lama. Untuk perbedaan yang terakhir atau yang ketujuh, untuk mitosis sendiri yaitu bertujuan untuk memperbanyak sel dan mengganti sel yang sudah rusak. Untuk meiosis bertujuan untuk mempertahankan jumlah kromosom pada generasi berikutnya. Bismillah, saya Tasa Nurani, izin untuk melanjutkan materi sitokinesis. Nah, sitokinesis ini adalah pembelahan dari sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian dari sel yang terbungkus oleh membran plasma. Umumnya, sitokinesis ini terjadi pada fase anafase, di mana fase anafase ini tadi sudah dijelaskan adalah penguraian benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan dan berlanjut selama telofase. Telofase ini tadi kromatid yang sudah terkumpul di masing-masing kutub dan pada akhirnya pada interfase berikutnya. Pada sel hewan, tanda pertama yang terlihat itu melekuknya selaput sel selama anafase. Pelekukan ini terjadi pada daerah sekat metafase atau pada bidang ekuator yang terletaknya di tengah-tengah, lalu tegak lurus pada sumbu yang panjang dan berbentuk gelondong metosis. Adapun lekukan pembelahan terbentuk di sekeliling bidang ekuator sel induk, sehingga 2 sel anak yang terjadi sama besar dan memiliki sifat-sifat yang sama. Pembelahan sitoplasma ini disempurnakan oleh kontraksi suatu cincin kontraktil terikat pada permukaan sitosolik selaput sel. Cincin kontraktil ini terakit di awal anafase. Selama pembelahan sel normal, cincin kontraktil ini tidak menjadi lebih tebal
di saat lekukan makin curam. Apabila jarang antara selaput di daerah lekukan, pembelahan menyempit. Membentuk badan tengah, cincin kontraktil akhirnya menghilang. Badan tengah mengandung sisa dua perangkat mikrotubul kutub yang terkemas erat oleh badan matriks sel. Apabila terbentuknya dua sel anakan pada sel hewan, merupakan akibat penggentingan mikrofilamen atau penjepitan permukaan sel dengan cincin kontraktil. Jadi pada sel hewan ini, si sel anakan itu akan terpisah oleh proses penjepitan permukaan sel sehingga menjadi dua. Maka pada sel tumbuhan, sitoplasma ini dibagi dua oleh pembentukan dinding sel baru di dalam sel induk. Pembentukan dinding ini terjadi sepanjang arah bekas gelondong tempat lenyapnya gelondong tersebut, yang letaknya tepat di tengah-tengah antara dua inti hasil mitosis. Mikrotubulus yang terletak di tengah tersebut dikelilingi oleh bahan padat dari gelembung yang berasal dari kompleks Golgi. Lapisan mikrotubulus dan gelembung ini disebut pragmoplas. Gelembung-gelembung ini secara bertahap meningkat jumlahnya hingga lapisan bersambung memanjang di tengah-tengah antara dinding sel gelembung-gelembung. Lalu melebur membentuk struktur berselaput yang dinamai sekat sel. Polisakarida yang berasal dari gelembung-gelembung lainnya, gelembung-gelembung bergabung di dalamnya membentuk pektin, hemiselulosa, dan komponen-komponen dinding sel lainnya. Sekat berkembang sampai akhirnya bersentuhan dengan dinding sel induk. Akibatnya terbentuklah dua sel anak. Filamen-filamen yang terjadi dari selulosa disekresikan ke dalam lumen sekat untuk membentuk dinding sel baru. Sebagai pembanding sitokinesis antara sel hewan dan tumbuhan, maka akan saya jelaskan pada gambar berikut. Nah, di gambar ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai sitokinesis pada tumbuhan, atau di sini sitokinesis in a plant cell. Vesicle ini bentuknya yang warna hijau, diibaratkan sebagai suatu ruang yang fungsinya ini sebagai transportasi menyimpan zat dan mengangkut zat di sekitar sel dan membran sel. Nah, vesicle ini kemudian bergerak ke ekuator, ke arah tengah, ke pusat. Kemudian terjadi proses difusi menjadi bentuk tubular melintang pada ekuator. Nah, selanjutnya gambar yang di bawahnya bahwa ada sel plate yang bentuknya itu strukturnya itu tubular. Nah, struktur tubular ini kemudian menyatu ke dalam dua plasma membran dari dua sel. Maka dari sinilah akan terjadi pembelahan sel. Lanjut pada gambar yang di bawahnya ada middle lamella dan vesicle. Ini sudah dijelaskan oleh vesicle. Nah, ada pektin. Pektin ini adalah segolongan polimer heterosakarida yang diperoleh dari dinding sel. Dan substansi lain disimpan antara dua membran oleh eksositosis membentuk lamela tengah. Selulosa kemudian mengeras, ya. Jadi selulosa ini akan mengeraskan struktur tubular ke tengah lamela oleh eksositosis. Nah, maka terjadilah pembelahan dan membentuk dinding sel yang terbentuk di ekuator. Selanjutnya ada
sitokinesis pada sel hewan. Nah, pada sel hewan ini ada cleavage furrow atau pembelahan yang memiliki alur. Nah, di sini tuh terdapat ada petunjuk mengenai pembelahan alur ini menggunakan cincin protein kontraktil. Lalu ada senyawa aktin dan miosin. Pada gambar selanjutnya, pembelahan alur ini mencapai senter atau titik tengah ya. Selanjutnya, kemudian sel-sel ini saling tarik-menarik pada arah yang berlawanan, maka kemudian akan membentuk menjadi dua sel anak. Nah, bisa dilihat ada gambar juga di bawah mengenai fragmoplas dan formasi pembentukan dinding sel tumbuhan. Adapun mengenai penjelasannya, pembentukan dinding sel ini mulai terjadi pada daerah tengah dari pragmoplas dan secara bertahap memanjang menuju membran plasma yang arahnya berlawanan dengan penggentingan pada sel hewan. Hal ini terjadi saat gelembung-gelembung bersatu membentuk dua lapis membran plasma. Pada saat gelembung bersatu, materialnya dilepaskan ke ruang yang akan berkembang menjadi ruang ekstrasekuler. Saat proses penggabungan selesai, kedua sel benar-benar terpisah oleh dua membran dengan dua dinding sel baru. Nah, proses tersebut ada pada fase anafase dengan telofase. Pertumbuhan dan perkembangan sel eukariot sebagai contohnya untuk menjaga sel darah merah sendiri. Pada manusia, tiap-tiap individu pembelahan selnya rata-rata mengalami lebih dari 2 juta per detik. Masya Allah sekali. Siti Zahra Fatimah dengan NIM 119206099 akan membahas atau menjelaskan mengenai sitokinesis pada sel hewan dan pada sel tumbuhan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sitokinesis pada sel hewan. Langkah pertama dalam sitokinesis dalam sel hewan adalah posisi cincin kontraktil. Perbedaan antara proses pada tumbuhan dan sel hewan muncul dari tahap ini. Sitokinesis sel hewan dimulai segera setelah onset pemisahan kromatid pada anafase mitosis. Cincin kontraktil yang terbuat dari filamen miosin 2 dan aktin non-otot berkumpul di ekuator, yaitu di tengah sel di korteks sel. Korteks sel berdekatan dengan membran sel. Miosin 2 menggunakan energi bebas yang dilepaskan ketika ATP dihidrolisis untuk bergerak di sepanjang filamen aktin ini, sehingga membatasi membran sel untuk membentuk alur pembelahan menuju tengah. Hidrolisis yang terus-menerus menyebabkan alur pembelahan ini masuk ke dalam. Proses ini terlihat dengan bantuan mikroskop cahaya. Ini berlanjut sampai struktur midbody yang terdiri dari bahan berprotein padat terbentuk. Dan proses absorpsi kemudian secara fisik membelah midbody ini menjadi dua. Penyisihan tergantung pada filamen septin di bawah alur pembelahan, yang memberikan dasar struktural untuk memastikan penyelesaian sitokinesis. Setelah ini, mikrotubulus non-kinetokor menata ulang dan menghilang ke dalam sitoskeleton baru saat siklus sel kembali ke interfase. Posisi di mana cincin kontraktil berkumpul ditentukan oleh spindle mitosis. Bersamaan dengan perakitan cincin kontraktil selama propase, struktur berbasis mikrotubulus yang disebut spindle pusat terbentuk ketika serat mikrotubulus non-kinetokor dibundel di antara kutub spindle. Sitokinesis harus merupakan prosedur yang terkontrol untuk memastikan bahwa hal ini terjadi hanya setelah pemisahan anafase selama pembelahan sel proliferatif normal.
Untuk mencapai tujuan ini, banyak komponen dari mesin proses ini sangat diatur untuk memastikan bahwa mereka mampu melakukan fungsi tertentu hanya pada tahap tertentu dari siklus sel. Selanjutnya, sitokinesis sel tumbuhan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa sitokinesis pada tumbuhan dan hewan pada dasarnya berbeda satu sama lain karena adanya dinding sel dalam sel tumbuhan. Bukannya membentuk cincin kontraktil, sel-sel tumbuhan membentuk lempeng sel di tengah sel. Aparatus Golgi melepaskan vesikel yang mengandung bahan dinding sel yang melebur di bidang ekuatorial untuk membentuk pelat sel. Pelat sel awalnya dimulai sebagai jaringan tabung fusi, yang kemudian menjadi jaringan tubulovesikular karena semakin banyak komponen yang ditambahkan. Hanya ada satu pengecualian untuk proses sitokinesis dalam kasus oogenesis, yang merupakan proses di mana sel telur dibuat dalam folikel ovarium. Di sini, sel telur mengambil hampir semua sitoplasma dan organel, sehingga menyisakan sangat sedikit untuk kutub yang dihasilkan, yang akhirnya mati. Dengan demikian, tidak ada pembagian sitoplasma per sel. Namun, di semua sel lain, terlepas dari apakah mereka sel tumbuhan ataupun sel hewan. Sitokinesis adalah metode yang dengannya sel membelah menjadi dua. Berikut terdapat gambar perbedaan antara sitokinesis sel tumbuhan dan sitokinesis pada sel hewan. Selanjutnya yaitu peranan mitosis dan meiosis. Yang pertama, peran mitosis pada sel tubuh. Mitosis memiliki peran dalam proses penting yang merupakan dasar untuk pertumbuhan dan pematangan sel untuk membangun kerangka kerja multisel oleh pembelahan dalam sel uniseluler. Ada dua fungsi pembelahan secara mitosis, yaitu yang pertama, pembelahan secara mitosis berfungsi untuk membentuk sel-sel baru agar organisme dapat tumbuh. Kedua, pembelahan secara mitosis berfungsi untuk mengganti sel-sel yang rusak. Selanjutnya yaitu pembelahan sel dengan cara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi melalui tahapan tertentu, yang kemudian menghasilkan dua sel anakan, dan setiap sel anakannya akan mengandung jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Pembelahan secara mitosis ini akan terjadi pada sel eukariotik. Bila sel induknya membelah dan mengandung kromosom diploid, maka sel anakan yang dihasilkan dari pembelahan mitosis ini adalah dua sel anakan yang juga mengandung diploid. Jadi, pembelahan sel secara mitosis ini menghasilkan dua anakan yang identik. Pada proses pembelahan selnya bisa terjadi selama proses perkembangan, pertumbuhan, dan proses reproduksi aseksual terjadi. Bila terjadinya pada makhluk hidup seperti hewan dan manusia, maka proses pembelahan selnya bisa terjadi pada sel meristem somatis, yang artinya sel tubuh yang masih muda masih mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua yaitu peran meiosis pada oogenesis dan spermatogenesis. Meiosis memiliki peran dalam reproduksi seksual organisme, di mana pembelahan sel berlangsung. Ini sangat penting karena pembelahan meiosis menciptakan keragaman genetik dalam populasi. Pada meiosis, selama pembentukan gamet pada manusia, hewan, dan spora pada tumbuhan, jumlah kromosom berkurang setengah. Kromosom ini mengandung rantai DNA dasar. Peran meiosis juga meliputi yang pertama, oogenesis. Oogenesis adalah pembentukan gamet betina, yaitu sel telur, yang terjadi di dalam ovarium. Oogenesis terjadi dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, oogenesis dimulai dari sel awal yang membelah menjadi oogenium. Oogenium tersebut membelah kembali secara mitosis menghasilkan oosit primer. Oosit primer adalah sel diploid atau memiliki materi genetik yang identik dengan oogenium. Yang kedua yaitu oosit primer. Masuk ke tahap prenatal yaitu terbentuknya lapisan epitel sel yang disebut dengan folikel promedial dan berkembang menjadi folikel primer. Saat oosit primer mulai matang, oosit primer membelah secara meiosis 1, membentuk oosit sekunder yang haploid. Yang ketiga yaitu oosit sekunder, masuk ke tahap antral di mana terbentuknya ruang berisi cairan di antara sel-sel granulosa.
Oosit sekunder kemudian kembali membelah secara meiosis 2, ootit dan badan kutub. Ootit kemudian mengalami ovulasi atau tahap pematangan untuk menjadi ovum atau sel telur, dan dilepaskan ovarium ke tuba Fallopi dan siap dibuahi. Jika pembuahan tidak terjadi dalam waktu 24 jam, maka oosit akan berdegenerasi. Selanjutnya yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis berperan dalam pembentukan gamet jantan, yaitu sel sperma yang terjadi di dalam testis. Proses spermatogenesis terjadi dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, spermatogenesis dimulai dari pembelahan sel yang belum matang atau spermatogonia. Secara mitosis selama 16 hari, satu spermatogonia akan disimpan dan satunya lagi akan menjadi spermatogonia B. Yang kedua yaitu spermatogonia B akan mengalami pembelahan secara mitosis sehingga menghasilkan sel anal yang bersifat diploid. Spermatogonia hasil mitosis kemudian tumbuh menjadi spermatosit. Selanjutnya yaitu yang ketiga, spermatosit kemudian mengalami pembelahan meiosis selama 24 hari dan menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau hanya setengah identik dengan induknya. Yang keempat yaitu spermatosit sekunder, kemudian membelah kembali secara meiosis selama beberapa jam dan menghasilkan 4 spermatid. Yang terakhir yaitu spermatid kemudian mengalami pematangan dengan berkembangnya mikrotubulus pada sentriol yang kemudian membentuk ekor sperma, nukleus yang mengecil sehingga kepala sperma dan badan basal. Setelah pematangan barulah jadi sel sperma yang siap keluar dari tubuh jantan. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya, pembelahan sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Pembelahan sel dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan secara langsung atau amitosis dan pembelahan secara tidak langsung atau mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis adalah proses pembelahan inti sel menjadi dua inti sel baru melalui tahap-tahap tertentu dan menghasilkan anak dengan jumlah dan jenis kromosom yang sama dengan sel induknya. Dari satu sel lalu menjadi dua sel anak identik, masing-masing sel anak mewarisi kromosom yang sama banyak dengan kromosom induknya. Jika sel induknya memiliki 2N kromosom, maka setiap sel anak juga memiliki 2N kromosom. Meiosis adalah proses di mana jumlah kromosom menjadi setengahnya. Selama pembentukan gamet dalam meiosis, sel yang berisi jumlah diploid kromosom diubah menjadi 4 sel, masing-masing memiliki jumlah kromosom haploid. Dalam sel manusia, misalnya, sel reproduksi yang mengandung 46 kromosom menghasilkan 4 sel, masing-masing dengan 23 kromosom. Siklus sel adalah peristiwa pertumbuhan sel menurut tahapan tertentu, dan setelah melalui semua tahapan akan kembali kepada tahap semula. Siklus sel dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan interfase dan tahapan mitotik atau fase pembelahan.